Kita akan memulai perkuliahan kita. Kita mencoba mengangkat topik tentang perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Ini tentu sudah kita pelajari dari pembahasan kita sebelumnya di kelas, tapi saya sekedar mereview aja ya. Kita boleh lihat bersama-sama di dalam materi kita. Kita mulai dari pengertian dulu. Jadi saya mengulang kembali pengertian daripada metode penelitian, ya. Kita lihat bersama-sama. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi dari pengertiannya kita lihat ada data. Data itu tentu kita dapatkan dari lapangan. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan masalah yang kita angkat tentu akan kita mau analisis untuk mencari solusi, sehingga kita memerlukan data di lapangan. Data itu bisa bersifat data primer, bisa bersifat data sekunder, kan gitu ya. Tentu kita sudah tahu data primer dan data sekunder ya. Oke. Lalu dalam pengertian itu cara ilmiah berarti keadaan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu yang pertama rasional. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Artinya masalah yang kita angkat itu, yang kita observasi di lapangan, kira-kira bisa diterima akal sehat enggak gitu ya, masuk akal enggak gitu ya. Dari permasalahan itu kita bisa menyelesaikannya dengan memberikan solusi. Jangan masalah itu nggak bisa kita berikan solusi kan gitu ya. Kira-kira begitu. Yang kedua empiris. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Jadi ketika kita melakukan pengamatan dan penelitian lapangan, tentu kita akan mengobservasi dengan apakah masalah itu memang ada. Jadi kita melihat langsung kan gitu ya. Kita melihat langsung, baru dengan mengumpulkan data, dengan interview, tentu kita menggunakan alat komunikasi kan gitu ya. Itulah berkaitan dengan empiris yang dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga, dari pengertian metode penelitian itu adalah sistematis. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Jadi karena konteks kita adalah metode penelitian, tentu untuk menyelesaikan masalah, menganalisis data, dan memberikan kesimpulan dasaran, tentu kita harus mempedomani kepada metode penelitian ilmiah. Kira-kira begitu ya. Dari materi kita lihat lagi perbedaan antara metodologi penelitian dengan metode penelitian. Kita lihat bersama-sama. Kalau metodologi itu adalah sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifiknya adalah bentuk, tugas, metode, teknik, dan alat. Jadi metodologi penelitian menjelaskan kerangka kerja, teoritis dan filosofis menyeluruh yang memandu penelitian. Metodologi penelitian berfungsi sebagai kerangka kerja di mana peneliti bekerja. Lalu metode dapat kita lihat bersama-sama berada di dalam metodologi, atau dengan kata lain lebih berkenaan dengan teknis saja dari keseluruhan yang dibahas dalam metodologi. Dalam konteks penelitian yang termasuk metode adalah teknik penggalian data, teknik pengolahan data, penentuan populasi, serta sampel atau sejenisnya. Jadi sebagaimana pernah saya singgung di dalam perkuliahan kita, kalau metodologi itu kan kerangka, struktur di dalam penelitian. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam skripsi, metodologi itu mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Itulah metodologi. Namun metode penelitian itu ada di dalam metodologi. Ya kan? Makanya metode penelitian itu kan bab 3. Berarti bab 3 itu ada di dalam metodologi penelitian. Itulah metode penelitian itu bab 3. Ini pernah saya jelaskan juga di kelas ya. Jadi metode penelitian itu di bab 3 ada metode penelitian apa yang kita gunakan. Kan gitu ya. Lalu sumber data kita apa? Apakah data primer, apakah data sekunder? Kan begitu. Baru teknik pengumpulan data kita.
Kan gitu ya, itu di bab 3. Jadi pembunuhan data itu ada observasi atau pengamatan, ada interview atau wawancara, ada apa lagi ya? Observasi, pengamatan, baru interview, wawancara, satu lagi studi pustaka, studi literatur. Lalu dalam bab 3 itu, metode penelitian itu ada di dalam analisis data kan? Itu yang kemarin ada uji asumsi klasik, ya kan? Uji regresi, koefisien determinasi dan sebagainya. Itulah metode penelitian. Jadi metodologi itu kerangka struktur untuk penelitian kita. Sementara metode penelitian itu ada di dalam metodologi. Itu dia. Ya, kira-kira begitu. Itu singkatnya ya. Kita masuk kepada perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Boleh kita lihat bersama-sama ya. Kita lihat dulu dari pengertian atau definisi untuk perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Kita lihat dari kuantitatif definisinya, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi kan seperti yang saya jelaskan kemarin, kuantitatif itu penelitian berbasis data angka, ya kan? Angka itu akan kita peroleh dari hasil kuesioner. Itu yang akan kita analisis datanya dan kita berusaha untuk menjawab hipotesis. Hipotesis itu kemarin kan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian, kan gitu ya. Nah, jadi kuantitatif itu berbasis data, angka, lalu kita analisis, lalu bagaimana kita menjawab hipotesis kita. Kira-kira begitu. Lalu yang pengertian dari kualitatif dapat kita lihat sama-sama. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Jadi kualitatif itu kita berusaha mengeksplorasi, menggali, mendalami permasalahan yang terjadi di situasi sosial. Kayak gitu ya, Dik ya. Jadi beda antara kuantitatif dengan kualitatif. Kira-kira begitu. Selanjutnya dari berikutnya kita lihat perbedaan dari tujuannya. Tujuan dari kuantitatif untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Jadi di dalam kuantitatif itu kan kita berusaha untuk menjawab apakah ada pengaruh, apakah ada hubungan, kan gitu ya, antara X terhadap Y. Lalu bagaimana dampaknya, akibatnya. Sementara di tujuan untuk kualitatif, untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, untuk mengkaji suatu fenomena sebagaimana adanya secara detail dan mendalam. Jadi ada dua tujuan di dalam kualitatif. Yang pertama tadi kita ingin mendalami informasi yang ada, kita eksplorasi, kira-kira begitu. Seperti contoh saya kemarin di dalam kelas, kita berusaha untuk menganalisis tingkat kemiskinan. Kita berusaha menggali informasi kira-kira apa penyebab, apa faktor daripada kemiskinan itu timbul. Bagaimana solusi yang bisa kita berikan? Tentu itu tidak perlu data, analisis data. Jadi kita berusaha untuk menggali informasi saja. Yang ketiga, perbedaan ketiga kita lihat bersama-sama dari desainnya. Yang kuantitatif dikembangkan sebelum belajar. Yang kualitatif lebih fleksibel dan berkembang selama belajar meneliti. Jadi sama seperti skripsi itu kan kita mulai dari belajar metode penelitian, kan gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa variabel kita. Lalu ketika kita mau prasurvei, ya kan, prasurvei itu kan survei pendahuluan. Kita akan mempelajari fenomena yang ada di perusahaan itu, kan begitu. Lalu kita tentukanlah permasalahan yang akan diangkat. Sementara kalau di kualitatif desainnya itu dia lebih fleksibel.
ya memang ada, jadi kita mengarang-arang kalau untuk yang kualitatif. Sementara kalau kuantitatif kita bisa saja mengembangkan menjadi suatu masalah. Kalau kualitatif kan enggak, memang nyata sesuai dengan kenyataan. Lalu yang berikutnya perbedaannya adalah pendekatan. Pendekatan untuk kuantitatif itu bersifat deduktif dan uji tes teori. Arti uji tes teori itu kan kalau deskripsikan ada di bab 2 mencoba menganalisis antar hubungan. Itu kan ada di tugas kita ya, antar hubungan. Apakah ada hubungan antara X terhadap Y? Kita lihat dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu ternyata ada menjelaskan hubungan antara X terhadap Y. Kan begitu. Lalu kita kaitkan dengan penelitian kita. Penelitian kita menjawab apa? Apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya? Kan kira-kira begitu. Itulah mencoba tes teori. Sementara kalau di kualitatif bersifat induktif dapat menghasilkan teori. Artinya seperti yang saya katakan di dalam kelas kita bisa saja ketika menggali informasi, ketika kita mengeksplorasi informasi yang ada di situasi sosial, kita bisa menemukan teori yang baru, teori yang belum ada yang kita gunakan, teori yang belum ada di buku, sehingga kita bisa menemukan teori yang baru. Kan begitu. Sama seperti situasi COVID-19. Sebelumnya kan nggak ada orang yang tahu COVID-19 terjadi, wabahnya. Tetapi ketika diteliti-teliti, ditemukanlah virus yang baru, teori yang baru, ya kan? Lalu obat-obatan yang kira-kira bisa mengurangi dampaknya, ya kan? Mengurangi penyebaran virus itu sendiri. Itu kan terjadi ketika itu bisa dianalisis, diteliti ketika ada situasi sosialnya. Lalu yang berikutnya perbedaannya berdasarkan alat. Yang kuantitatif menggunakan instrumen yang dipilih sebelumnya. Instrumen penelitian kita kan banyak. Ada teknik penelitian itu kan ada 4 tadi ya. Observasi atau pengamatan, ya kuesioner atau angket ya. Angket, baru studi pustaka, lalu wawancara. Kita mau milih yang mana? Kan begitu ya. Sementara kalau kuantitatif itu karena kita ingin mendapatkan data, tentu kita membutuhkan angket atau kuesioner. Itulah yang akan kita bagikan kepada responden. Sementara kalau yang di kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data. Jadi di kualitatif itu kita sendiri sebagai peneliti yang mengumpulkan data. Kita carilah informasi kepada informan kita yang kompeten, yang layak. Kira-kira menurut Anda bagaimana masalah ini? Kan begitu ya, kita jumpailah orang yang pantas, yang layak, yang mau kita interview untuk mendapatkan informasi. Itulah kalau di kualitatif. Jadi kita berperan sebagai pengumpul data. Kalau untuk kualitatif. Sementara kalau kuantitatif, responden tadilah sebagai data kita. Kan begitu ya? Kita berharap dia memberikan informasi atas pernyataan yang kita sajikan di dalam kuesioner kita. Lalu sampel, berdasarkan sampel perbedaannya. Kalau di kuantitatif menggunakan sampel besar. Seperti yang saya jelaskan, bisa saja sampelnya kan kalau kita mengangkat di perusahaan. Perusahaan itu kan jumlah karyawan kan banyak, bisa 1000 karyawan sebagai populasi. Tentu bagaimana kita menentukan sampelnya sehingga bisa mengecil. Contoh kita ingin mengharapkan sampel kita 300. Kita menggunakan rumus. Itu pernah yang saya sajikan di dalam contoh kita rumus Lovin ya, sehingga hasilnya bisa 350 dari jumlah 1000 populasi. Bagaimana caranya? Kan gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tenaga, sehingga kita harus menetapkan sampel tadi. Artinya kita nggak mungkin ada waktu kita, cukup tenaga kita untuk memberikan kuesioner atau menginterview yang 1000 orang tadi populasi kita. Sehingga kita harus mengecilkan menjadi 300. Itulah kalau kita menggunakan sampel besar. Sementara kalau yang kualitatif katanya sampelnya kecil. Ya karena tadi contoh kita mau menganalisis tingkat kemiskinan. Tentu sampel kita orang-orang yang masuk kategori
ekonomi rendah. Kan begitu. Sementara di kuantitatif tadi, karena populasinya besar, ya tidak melihat berdasarkan latar belakang pendidikan, tidak melihat berdasarkan jabatan, tetapi semua populasinya. Sementara kalau di kualitatif sendiri, kita sudah menentukan objek kita sebagai sampel kita. Jadi karena kita tadi menganalisis tingkat kemiskinan, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan informasi, mendalami informasi tentang kemiskinan kepada orang-orang yang masuk kategori ekonomi lemah. Atau kira-kira sumber informan kita yang memberikan kebijakan seperti pemerintah, ya kan? Kenapa tingkat kemiskinan semakin naik setiap tahunnya? Kira-kira begitu kan? Nah, itu kita melihat dari sisi birokrasi sebagai pengambil kebijakan. Lalu yang berikutnya kita lihat perbedaan berdasarkan analisis. Ya tentu kalau kuantitatif itu analisis statistik ya. Yang ada kemarin statistik deskriptif, ya kan? Itulah yang akan kita gunakan. Lalu yang kualitatif deskripsi, naratif dan interpretasi atau penjelasan. Naratif, jadi seperti kita mau menjelaskan suatu informasi yang lebih luas, yang lebih mendalam, kita sajikan di situ. Lalu bagaimana kita menginterpretasikan itu? Maknanya apa kira-kira? Apa yang mau kita dalami? Apa yang mau kita ambil solusinya atas masalah yang kita ambil itu tadi? Seperti tadi analisis tingkat kemiskinan. Kita ingin mendalami faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kan begitu ya, apa penyebabnya, bagaimana solusi yang mau kita ambil, kan kira-kira begitu. Dan dampak dari solusi itu apa kira-kira? Bisa nggak menyelesaikan kemiskinan ini? Tidak bisa menyelesaikan, paling tidak mengurangi, kan gitu ya, mengurangi persentase tingkat kemiskinan, kira-kira begitu. Oke, kita lihat langsung kepada perbedaan aksioma, perbedaan dasar. Kalau aksioma itu dasar, jadi perbedaan dasar antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama berdasarkan sifat realitas. Kalau metode kuantitatif, sifat realitas itu dapat diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Kalau di dalam contoh kita kemarin, skala pengukurannya kan jelas ya. Skala pengukurannya menggunakan skala Likert untuk instrumen kita. Ya kan? Itu contoh kalau kita nilai 1, poin 1 itu yang apa kemarin ya? Sangat tidak setuju kategorinya. Skor yang kedua tidak setuju. Skor yang ketiga ragu-ragu, tidak memberikan pendapat, ya kan? Yang keempat skornya adalah setuju. Lalu yang skor yang kelima sangat setuju. Itu kan terukur dia kan. Jadi kira-kira kuesioner ini kita mau berikan, ingin mendapatkan pernyataan, kira-kira kawan ini mau memberikan pernyataan apa? Apakah setuju? Sangat setuju, sehingga kita bisa berikan nilai skor. Itu yang terukur. Sementara di kualitatif, dia bersifat dinamis, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Sama seperti COVID-19 ini kan selalu berkembang dia. Jadi kita tidak bisa berpatokan kepada situasi yang 2020. Lalu yang berikutnya, berdasarkan hubungan peneliti dengan yang diteliti. Kalau metode kuantitatif hubungannya adalah independen. Independen itu artinya berdiri sendiri, tidak bisa dipengaruhi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi dari responden kita di kuantitatif, kita nggak bisa pengaruhi dia mau memilih tidak setuju. Kita tidak bisa mempengaruhi dia mau memilih setuju, nggak bisa. Dia berdiri sendiri berdasarkan pemahaman dia. Yang mana kira-kira mau saya isi atas kuesioner Anda, kan gitu ya. Jadi nggak bisa kita pengaruhin. Ya berdasarkan pemahaman dia, berdasarkan situasi yang dialami dia, kan kayak gitu. Yang berikutnya, kalau di kualitatif, dia interaktif dengan sumber data. Karena sifatnya interaktif itu kan kita ingin mendapatkan informasi, maka bagaimana kita pendekatannya komunikasi persuasif. Sehingga informan kita tadi itu mau terbuka, memberikan informasi kepada kita. Ya tentu pendekatan kita lah ya. Bagaimana kira-kira? Makanya harus bisa belajar kita komunikasi yang efektif. Jangan terlalu kaku kali, jangan tegang kali kan gitu ya. Ya kalau sekali bisa kita candain kan gitu ya. Sersan, serius tapi santai kan gitu ya. Nah, tergantung pendekatan kita. Yang berikutnya, perbedaan berikutnya hubungan variabel. Kalau kita lihat di dalam materi,
pengaruh X1 terhadap Y. Kan gitu ya, pengaruh X2 terhadap Y. Itulah hubungannya, hubungan sebab akibat. Lalu apa dampaknya kalau tidak ada pengaruhnya? Kan begitu ya, akibatnya apa kira-kira begitu. Lalu yang berikutnya timbal balik interaktif. Ya sama seperti saya katakan tadi, karena sifatnya ingin mendapatkan informasi, tentu kita harus komunikatif. Saya sebagai pengumpul data harus informatif kepada si informan. Informan juga gitu sebaliknya, harus informatif juga kepada si pengumpul data atau si peneliti tadi. Yang berikutnya kemungkinan generalisasi. Kalau metode kuantitatif cenderung membuat generalisasi, kalau yang metode kualitatif transferability, hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi kalau di kualitatif situasinya 2020, ya konteksnya di situ saja. Mungkin bisa berkembang sampai di situ, kan gitu ya. Tentu ada perkembangan selanjutnya. Oke, yang berikutnya peranan nilai. Kalau di kuantitatif ada cenderung bebas nilai, sementara di kualitatif terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Oke, di karakteristik dapat kita lihat sama-sama, ada berdasarkan desain, berdasarkan tujuan, berdasarkan teknik pengumpulan data. Ini kalau di kuantitatif seperti kita pelajari, ada kuesioner, observasi, wawancara. Sementara di kualitatif itu observasi kepada partisipan, baru interview mendalam, kira-kira begitu ya. Lalu instrumen penelitian berdasarkan data, berdasarkan sampel, udah tadi bahasa ya. Oke, kalau dia prosesnya dapat kita lihat, yang pertama kuantitatif itu prinsipnya untuk menjawab masalah. Tentu itu ada hipotesis ya kan, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Lalu bertolak dari studi pendahuluan. Masalah dirumuskan secara spesifik untuk menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, menyusun instrumen penelitian. Lalu sebelum menggunakan instrumen, kita harus mengumpulkan data. Baru pengumpulan data, setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis. Dan terakhir kita membuat kesimpulan. Itulah di dalam penelitian kuantitatif. Sementara kalau penelitian kualitatif, itu tahap pertamanya adalah orientasi. Yang tahap kedua reduksi atau fokus, tahap ketiga adalah selection. Nanti silakan dibaca dalam materi. Kira-kira itulah penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan dari kita, boleh kita diskusikan. Ya, nanti selanjutnya boleh dibaca dalam materi kita. Karena singkat waktunya untuk pembahasan kita. Oke, terima kasih untuk kita semua.